to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG. Obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-66. Webinar kali ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung penuh oleh Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Menariknya bagi Bapak Ibu penanya paling baik dan paling menarik nanti saya undi untuk mendapatkan saldo UFO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ini ada unsur pendidikannya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Yang terakhir adalah penutup. Tema yang kita bahas pada malam hari ini, adalah 5 unsur penting dalam iklan online. Untuk Untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu beriklan dengan online, saya akan mengadakan survei kecil-kecilan. Nah, ini kuesionernya nanti akan saya munculkan. Sudah kelihatan? Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu semuanya. Oke? Saya hitung dari hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini hasilnya. Jadi yang pernah pasang iklan, yang sudah pernah 40%, yang tidak pernah 60%. Kemudian yang pernah pasang iklan yang gratis ada 60% dan berbayar 40%. Kemudian ini yang terbanyak, pertanyaan ketiga. Ini budget iklan yang dikeluarkan di bawah Rp500.000. Kemudian apakah dengan iklan ini omset Anda bertumbuh? Yang menjawab ya 40% dan yang tidak 60%. Nah, ini ada apa ini? Oke, saya stop share. Ya. Materi pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Anto Wiono. Ini sahabat lama saya. Beliau ini adalah CEO dari Britomat, toko perlengkapan laundry dan founder majalah laundry. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang luar biasa, Pak Anto Wiono. Silakan Pak Anto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali, Mas Pram. Sangat antusias. Sebentar saya coba dulu ininya. Oke, saya suka dengan konsistensinya Mas Pram untuk selalu mengadakan acara-acara seperti ini, karena saya lihat sudah lama sekali mengadakan acara-acara yang sangat bermanfaat. Saya aja yang punya channel majalah laundry.com ini aja nggak bisa konsisten seperti Mas Pram. Jadi saya bikin konten kadang kalau mood aja, kalau lagi nggak mood ya idenya banyak tapi nggak bikin konten. Kadang-kadang bikin konten, setelah bikin konten editingnya yang males gitu. Nah,
Nah, akhirnya karena saya nggak bisa bikin konten, ya saya mendingan mengerjakan sesuatu yang sekali dikerjakan itu cukup dipakai untuk bertahan lama. Salah satunya adalah iklan, yang kedua adalah SEO. Nah, Kalau teman-teman berteman dengan saya di Facebook hari ini, saya bikin status yang bunyinya begini. Ketika kompetitor kita sibuk ngonten di YouTube, maka kita cukup pasang iklan di Google Ads dan meminta Google untuk menempelkan iklan kita ke videonya si kompetitor gitu. wah, mantap. Itu trik yang sangat sangat works ya, worth it banget. Jadi karena saya nggak bisa konsisten bikin konten di YouTube, ya udah gini aja. Kompetitor-kompetitor saya di bisnis saya itu saya tempelin aja iklan saya. Dengan cara gimana? Dengan cara saya bikin iklan di Google Ads. Setelah iklan di Google Ads berupa video maupun berupa teks, link atau apapun. Nah, ketika videonya kompetitor itu muncul di YouTube, nah dia kan menjual bisnis yang sama dengan yang saya jual. Akhirnya orang yang melihat dia, menyimak dia, ngekliknya iklan saya. Dia dapat klik iklan, dia dapat $1, tapi saya dapat project 100 juta. Kayak gitu. Itu salah satu cara yang sangat bermanfaat. Nah, tapi mungkin juga nggak semudah itu karena kita harus paham tentang bagaimana cara mengoptimalisasi iklan dengan cara kita banyak belajar. Nah, materi ini baru pertama saya share dalam bentuk webinar, dalam bentuk Zoom, dalam bentuk seminar. Tapi materi ini sering sekali saya kupas dalam bentuk artikel, dan ini merupakan materi yang sangat penting, karena pada saat kita sedang membuat iklan, itu harus diperhatikan 5 hal tadi. Nah, 5 hal itu apa saja, nanti kita akan bahas. Nah, sebetulnya 5 hal ini juga nggak hanya berkaitan dengan iklan online. Iklan dimanapun, kalau memperhatikan 5 hal ini, itu juga iklannya nggak akan boncos. Boncos itu manakala pemasukan dari hasil iklan itu lebih rendah ketimbang biaya iklan. Jadi kalau biaya iklan lebih tinggi daripada hasilnya, maka itu disebut boncos. Nah, bagaimana cara menghindari boncos? Kita perhatikan 5 unsur penting dalam iklan. Nah, saya akan share screen. Nah, teman-teman, saya akan membahas mengenai 5 unsur penting. Oke. Saya akan membahas 5 unsur penting dalam iklan. Ini apa namanya, kalau teman-teman nanti menyimak akan sangat bermanfaat. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Saya mau kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sini, karena saya biasanya kumpul-kumpul di komunitas laundry, tapi ini komunitas yang baru. Boleh saya dikasih info, sebutkan nama kota dan nama bisnisnya pada kolom chat, biar saya ada sedikit kenalan dengan teman-teman semuanya. Tolong dituliskan dulu. Silakan Bapak Ibu ditulis asal kotanya dari mana, kemudian nama bisnisnya kota apa. dan bisnisnya apa. Ya. Jadi saya biar paham. Silakan. Nah, siapa tahu bisa di-coaching nih sama Pak Anto. Nah, Bandung jasa pembuatan website, wah keren sekali. Bekasi jenis usaha konveksi. Silakan Bapak Ibu. Yang lainnya biar saya kenal, siapa tahu kita nanti bisa kerjasama bareng. Saya selalu mengambil kesempatan untuk bertemu dengan orang baru di setiap event apapun. Jadi setiap event itu saya selalu bagaimana caranya bisa ketemu dengan teman baru, komunitas baru, silaturahmi, jika perlu proyek baru. Nah, gitu. Jakarta kelas training IT, Pak Darius, Laundry, Malang Laundry. Ya. Perkenalan, nama saya Riris, brand Pawaris. Pawaris FNB. Oh, namanya Pawaris. Wow, Pawaris tahta. FNB bagus. Nah, lagi nih. Jember, ternak kambing, ternak sapi, kebun buah naga, ayam kampung. Wah, Bu Prapti keren ini. Termasuk edamame mungkin ya Bu ya. Nah, kalau ke Jember pulangnya bawa edamame pasti. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi. Monggo Bapak Ibu biar saya kenal. Kotanya dan bisnisnya apa? Ya, bisa dibantu dengan Pak Anto ini untuk bisa melejitkan bisnisnya. Ya, Bu. Siap.
Oke, selamat malam. Halo, selamat malam Bu Selamat Ida, malam. Bekasi. Baru masuk Bu ini. Ida bisnisnya apa Bu? Bu Ida apa Bu Ida? Bisnisnya? Bu Ida bisnisnya apa? Boleh di-share, diketik di kolom chat. Ada yang ternak kambing, ada yang pewaris F&B, ada yang laundry, training IT dan jaringan. Oh, Pak Ismail dan Pasar, Bali Hane. Wah, madu Bali ini. Jasa pembuatan website, koperasi dan Koperasi kuliner, dan Bu kuliner. Ida. Wah, Siap. Baik-baik Bapak Ibu, Jakarta F&B, wah keren ini. Oke, nah saya akan mulai dengan membahas 5 unsur penting dalam iklan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti ada yang Amin, kurang amin. jelas, bisa tanya ke kolom chat atau raise hand, atau mungkin mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti dikumpulkan dalam waktu Q&A gitu ya. Baik. Ya. Bapak Ibu, biar keren kita kenalan dulu biar kayak pemateri-pemateri yang lain itu sebelum ngobrol tuh kenalan dulu. Tadi kan Bapak Ibu sudah kenalan, sekarang giliran saya kenalan. Nama saya Anto Iono, itu sebetulnya bukan nama asli, itu nama panggung. Nama aslinya Trianto. Oh. Saya punya usaha di bidang toko perlengkapan laundry, saya punya majalah laundry dalam bentuk cetak, pernah website dan juga sekarang channel di YouTube. Kemudian saya punya usaha cuci sepatu. Terus saya dulu wakil sekjen Asosiasi Laundry Indonesia. Kalau kesibukan hari ini lebih banyak ke ini, alhamdulillah saya jual mesin laundry coin. Jadi apa namanya, ada sekitar 60 lebih klien saya dari 2019 sampai hari ini. Dan ini tadi tim saya juga tim berangkat ke Malang, satu tim untuk mengerjakan instalasi di sana. Mungkin saya minggu atau Senin nyusul ke sana, kita bisa bertemu Mas Pram. Siap. Nah, saya menjual apa saja kecuali 3 hal: wanita, narkoba, dan pesawat terbang. Karena itu sulit ya. Bisa aja, serem. Nah, seperti itu. Nah, ya oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf. Jadi ini tadi ada satu teknisi saya gajian tapi saya lupa. Adminnya sudah pulang, jadi gajiannya nyari saya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan iklan online? Karena sekarang konsumen itu sudah berbeda dengan yang dulu. Konsumen itu sekarang, kalau dulu kan misalkan gini, kita mau nyari baju nih, atau nyari seragam, nyari baju gitu ya. Ya sudah, pergi ke pasar, pergi ke toko, dapat di sana, cocok, sudah dibeli. Sekarang nggak seperti itu. Sekarang misalkan saya lagi butuh CCTV misalkan. Ini saya langganan. Misalkan saya lagi butuh CCTV. Nah, pertama kali yang saya lakukan adalah saya nyari dulu referensi CCTV di Google. CCTV. Kemudian dari Google itu, Google akan mengarahkan ke beberapa website, akan mengarahkan ke beberapa link yang ada di Tokopedia misalkan, link yang ada di Shopee misalkan gitu. Nah, setelah itu saya baru nyari reviewnya. Reviewnya bagaimana? Bintangnya berapa? 3,9 kah? 2,5 kah? 4,9 kah? Nah, setelah itu barulah saya memutuskan untuk membeli. Nah, pada saat membeli itu masih dibagi lagi pikirannya. Ini membeli ke toko offline, membeli ke webnya melalui WA, atau membeli ke Tokopedia-nya. Gitu. Setelah itu barulah proses. Nah, ini yang namanya apa ya? Kalau dalam dunia marketing itu namanya ada zero moment-nya. Jadi ada satu tingkatan di mana sebelum kita memutuskan, kita sudah mengetahui lebih banyak hal tentang produk yang akan kita beli. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu misalkan waktunya sekolah beli seragam pramuka, ya sudah, pergi ke pasar, pergi ke toko, beli seragam pramuka, cocok, pulang, besok Senin dipakai gitu kan. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Sekarang saya misalkan mau beli apa, mau beli mic gitu, mau beli mic ya sudah, saya nyari referensi dulu atau nyari di YouTube dulu, dari yang orang review itu seperti apa. Setelah itu barulah ini. Nah, dari situ pada saat orang sedang mencari tadi, itu kita harus ada di situ kalau kita punya bisnis. Saya asumsikan bahwa Bapak Ibu semuanya sekarang punya bisnis. Saya asumsikan Bapak Ibu semuanya punya bisnis yang bisnisnya diiklankan di media sosial ataupun di internet atau di media apapun yang memungkinkan secara online orang untuk melihat.
saya asumsikan Bapak Ibu seperti itu, jadi mohon maaf barangkali nanti semua yang saya sampaikan itu berkaitan dengan iklan. Seolah-olah Bapak Ibu sudah menjalankan iklan atau akan menjalankan iklan. Saya tidak beranggapan Bapak Ibu tidak pernah beriklan, belum pernah berikan, atau tidak sama sekali tahu tentang iklan. Saya asumsikan seperti itu supaya kita lebih mudah memahami. Nah, katakanlah saya mau mencari kamera, akhirnya saya cari referensi, ketemulah satu merek, misalkan Bardi. Ketemu merek Bardi, setelah itu saya searching, orang di komunitas itu, orang-orang yang pakai Bardi itu reviewnya seperti apa. Nah, di situ barulah saya memutuskan. Nah, pada saat memutuskan tadi, orang akan mencari lagi, toko manakah yang paling rekomend? Toko manakah yang paling cocok? Nah, pada saat mencari, kalau mencari kan tentunya di Google ya, pada saat mencari, itu nanti Google akan mereferensikan. Nah, iklan kita itu harus ada di situ. Mohon maaf, saya bukan sedang beriklan, bukan. Saya saat ini, bisnis saya adalah penjualan paket usaha laundry coin. Saya fokusnya di Surabaya, di Sidoarjo, atau katakanlah Jawa Timur. Nah, saya harus mempertimbangkan matang-matang tentang iklan saya. Kenapa? Karena iklan saya ini adalah iklan yang bisnis yang tidak sembarangan. Orang membeli paket dari saya, harganya nggak kecil gitu kan, pasti nilainya ratusan juta. Nah, bagaimana caranya saya bisa meyakinkan mereka? Karena klien saya itu orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya pom bensin, orang-orang yang punya Indomaret. Karena mereka duitnya besar, kemudian mereka membutuhkan satu kepercayaan. Dari awal, bagaimana caranya saya men-setting iklan saya, tampilan web saya, copywriting saya, untuk menarik mereka supaya mereka percaya. Kalau mereka sudah percaya, mereka sudah yakin, mereka akan memanggil saya, mengundang saya untuk datang, untuk ngecek lokasi, atau ada yang datang ke toko saya, lihat-lihat, kemudian survei lokasi, dan terjadilah transaksi. Nah, itu tidak bisa terjadi kalau dari awal kita tidak membuat mereka terkesan. Nah, tetapi yang namanya iklan itu harus diperhitungkan matang-matang. Kemudian, iklan itu apa sih? Iklan online itu apa? Iklan online adalah iklan atau kegiatan promosi di mana kita menyewa space kepada pemilik media. Pemilik media itu siapa? Ya, yang sekarang kita kenal banyak sekali. Dalam iklan online itu dibagi menjadi ada advertiser, ada publisher. Advertiser itu orang yang beriklan, orang yang punya duit beriklan. Publisher itu orang yang punya media. Publisher itu kan penerbit. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka iklan lowongan kerja ke Jawa Pos, Bapak Ibu itu sebagai advertiser, Jawa Pos itu publishernya, penerbitnya. Nah, penerbit dalam hal ini secara online itu banyak sekali. Nah, advertiser itu pengiklan, publisher itu penerbit atau pemilik medianya. Nah, publisher iklan online saat ini itu ada Google Ads. Ini konsep iklan ada di Google Ads, kemudian Facebook Ads, sama yang ketiga adalah TikTok Ads. Nah, Google Ads itu publishernya siapa? Publishernya pemilik web, pemilik blog, pemilik YouTube. Jadi kita pasang iklan, ya iklan itu akan muncul di web atau di hasil pencarian YouTube, di hasil pencarian Google, atau misalkan di Detik.com. Teman-teman baca Detik.com, kemudian di sisi kanan itu ada iklan. Nah, si Detik.com ini sebagai publisher, sisi kanan itu iklannya. Siapa yang masang iklan? Itu si advertiser. Ya entah Pertamina, entah BUMN, siapapun, ya dia advertisernya masang iklan di Detik.com dengan menggunakan caranya Google, dengan menggunakan konsepnya atau materinya Google Ads tadi. Kemudian yang kedua adalah Facebook Ads. Facebook Ads ini iklan yang dimunculkan di bisa di beranda, bisa di feed, bisa di reel, bisa di inbox, atau di sisi kanan sidebar misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman kalau lagi scroll Facebook kan biasanya muncul kan bersponsor atau pesan bersponsor atau tayangan bersponsor. Nah, itu adalah iklan. Siapa yang pasang iklan? Itu adalah advertiser. Sementara Facebook itu adalah publisher. Facebook membuat aplikasi, kita memakai secara gratis. Kita tuh pakai aplikasi Facebook itu secara gratis. Nah, Facebook dapat duit dari mana? Dari publisher. Dari advertiser. Nah, jadi sebetulnya ketika ada sesuatu yang gratis,
maka sebetulnya yang jadi komoditi itu bukan sesuatunya itu, tetapi kitanya. Artinya begini, manakala Bapak Ibu menggunakan Facebook secara gratis, menggunakan TikTok secara gratis, maka sebetulnya objeknya itu bukan TikToknya, bukan Facebooknya, tapi Bapak Ibu. Bapak Ibu sendirilah yang diperjualbelikan oleh pihak Facebook, yang diperjualbelikan oleh pihak TikTok. Semakin banyak orang berkumpul di Facebook, maka Facebook, Meta perusahaan holding company-nya Meta itu akan menjual kepada advertiser. Dia akan mengatakan begini, hey advertiser, kalau kamu pasang iklan di Malang saat ini, yang di mana kamu pengen menjangkau laki-laki dan perempuan usia 34 sampai 48 tahun yang memiliki minat di bidang kuliner, kesehatan, dan traveling, itu sekarang ada sekitar 4 juta orang. Facebook langsung tahu. Itu ditawarkanlah kepada advertiser seperti kita. Akhirnya, manakala saya ingin beriklan pada Facebook, misalkan gini, saya mau jualan villa di Batu. Bagaimana saya bisa mendapatkan iklannya? Ya sudah, saya tawarkan villa itu ke orang-orang yang ada di sekitar Malang dan Batu dengan mencakup orang-orang yang memiliki kemungkinan dia menjadi pengambil keputusan, orang yang decision maker. Decision makernya orang yang mau ambil villa siapa? Ya orang-orang yang kira-kira punya duit, orang-orang yang memiliki minat terhadap traveling, orang-orang yang memiliki minat terhadap keluarga, orang-orang yang usianya kira-kira sudah matang. Berapa? Ya paling enggak 35 tahun ke atas. Sampai umur berapa? Ya sampai umur 50. Kalau kita pasang iklan villa kepada orang-orang yang usianya masih 13 tahun, tidak mungkin. Menyewakan villa kepada orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, tidak mungkin. Karena orang-orang 60 tahun itu urusannya sudah diurus sama anaknya. Nah, decision maker-nya siapa? Decision maker-nya adalah ya rata-rata 35 sampai 48 tahun itu. Nah, ini audien. Nah, dari mana kita bisa tahu jumlah potensial marketnya? Facebook sudah punya datanya. Jadi sebetulnya kalau ada Facebook, ada TikTok, itu yang jadi komoditi itu bukan TikToknya, bukan Facebooknya, tapi kita sebagai user. Jadi kalau ada sesuatu yang gratis, itu sebetulnya bukan yang gratis itulah yang menjadi komoditi, tapi kita lah sebagai komoditi, kita yang diperjualbelikan. Tapi memang dunia advertising memang seperti itu, kita tidak bisa hindari kan gitu. Seperti halnya kalau kita nonton TV, kan kita nggak pernah nonton TV bayar, kecuali TV berlangganan atau TV kabel. Ya. Kalau TV yang RCTI Indosiar itu kan nggak bayar. Dari mana Indosiar dapat duit? Dari iklan. Bagaimana cara menghapus iklan di Indosiar? Ya sampai pindah ke TV berbayar, TV berlangganan. Di situ tidak ada iklannya kan gitu. Kita pakai YouTube gratis. Kalau sabar ya nunggu ada iklannya. Kalau nggak sabar ya belilah YouTube Premium kan gitu. Nah itulah konsep iklan online saat ini. Nah kemudian tujuan iklan itu apa? Kalau kita mau beriklan itu tujuannya apa? Tujuannya macam-macam. Ada yang hanya sekedar awareness aja, brand awareness, atau biasanya kalau dalam bentuk video itu hanya nge-share video. Nah kalau iklan offline lain, misalkan di TV, kenapa Rinso setiap hari masih beriklan di TV, di Indosiar, di RCTI? Padahal Rinso itu sudah dikenal banyak orang, sudah dikenal semua orang. Untuk apa? Untuk brand awareness. Supaya orang paham, ini Rinso masih ada loh Bu, ini Rinso masih ada loh Pak, gitu. Karena kalau nggak diingatkan, orang lupa, pindah ke Soklin, gitu. Ya, betul. Ya, belum lagi kalau gimmick-gimmick mereka, trik-trik mereka, misalkan hari ini mereka mengeluarkan Rinso dengan ada butiran merahnya, gitu kan? Butiran merah itu sebetulnya tidak berisi apa-apa, tapi karena ini ada butiran merahnya, mereka bikin iklan, gitu kan? Kemudian 3 bulan, bosen lah. Pasarnya sudah mulai turun, bikin lagi ada butiran birunya, gitu terus. Supaya apa? Ya supaya brand awareness-nya naik. Nah, sama iklan online juga seperti itu. Kita bisa membuat iklan dengan tujuan brand awareness atau sekedar brandnya aja biar dilihat orang. Ada juga iklan yang tujuannya adalah click to web. Iklan di mana begitu kita lihat iklannya, itu ada tombol kliknya. Klik selengkapnya atau daftar sekarang atau
pelajari selengkapnya, atau misalkan pesan masuk dan sebagainya, itu klik to web. Jadi iklan yang tujuannya adalah ke web atau ke landing page. Kemudian ada iklan yang tujuannya adalah install aplikasi. Biasanya aplikasi yang itu dimasang iklan di Facebook, kemudian di Facebook dikasih link larinya kemana? Ke Play Store. Begitu kita klik, larinya ke Play Store. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tambah follower. Nah, itu yang terjadi sekarang itu banyak di TikTok. Jadi kalau kita mau nambah follower, ya beli aja. Anda upload konten, setelah upload konten, ada titik 3 sebelah kanan bawah, itu tinggal diklik aja. Tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan. Salah satu adalah promosi. Nah, pada waktu kita klik promosi, tujuannya kemana? Mau ke keranjang kuning, atau mau ke web, atau mau hanya sekedar view aja, atau nyari follower. Nah, itu ada beberapa pilihan. Di TikTok akan seperti itu. TikTok Ads akan seperti itu. Nah, salah satu adalah tambah follower. Yang keempat atau yang kelima adalah penjualan. Nah, ini yang paling banyak dicari orang. Teman-teman OKM seperti saya dan teman-teman itu kan kalau bikin iklan itu larinya adalah ke penjualan. Nah, penjualannya kemana? Ya bisa ke WA, bisa ke wa.me/Antowiono, bisa ke web, bisa ke Tokopedia dan seterusnya. Nah, itu tujuan iklan. Tujuan iklan itu macam-macam. Kemudian ada 5 unsur penting yang dalam iklan yang harus kita perhatikan. Tidak boleh selisih, tidak boleh salah, tidak boleh asal-asalan. Dan ini kadang-kadang yang bikin mumet itu di sininya. Pertama adalah konten. Jangan sampai kita bikin iklan yang kontennya asal-asalan. Mentang-mentang punya duit banyak, budgetnya ditinggikan, tapi kontennya nggak menarik. Itu hanya akan menjadi sampah. Konten haruslah yang bisa menarik. Kemudian yang berikutnya adalah audiens. Yang berikutnya adalah radius. Yang keempat, durasi. Yang kelima adalah anggaran. 5 hal ini nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi, ada 5 unsur penting dalam iklan. Pertama adalah kontennya harus bagus, audiensnya harus tepat, pemilihan audien. Audien itu adalah pemirsa. Akan diarahkan kemanakah iklan kita itu. Yang ketiga adalah radius. Akan diarahkan sejauh manakah iklan kita itu. Apakah hanya sekota Malang, sekota Jakarta, atau seluruh Indonesia? Tergantung marketnya seperti apa. Kalau jualan cuci sofa, diarahkan ke seluruh Indonesia, tidak mungkin. Karena kita berada di Malang, yang order orang Bekasi, kan gitu. Kemudian durasinya. Durasinya mau kapan? Sampai jam berapa? Sampai hari apa? Itu berkaitan dengan anggaran. Duitnya berapa? Ibaratnya orang bikin brosur, 250.000 dapat 1 rem. Tapi karena kita duitnya cuma 150, ya dapatnya setengah rem. Kayak gitu. Nah, kita bahas mengenai konten. Sangat penting untuk memahami tentang cara membuat konten. Ada video, konten itu ada video, ada teks, ada gambar, ada carousel, ada landing page. Landing page itu ya klik to web tadi sebetulnya. Nah, Google pernah memasang iklan di Facebook dalam waktu durasinya hanya 5 detik. Bayangkan iklan hanya 5 detik, tetapi Google sudah bisa mengirimkan pesan kepada audiens di Facebook. Kenapa hanya 5 detik? Karena sebetulnya kesempatan iklan kita di Facebook itu muncul hanya kisaran 2-3 detik. Teman-teman kalau Facebook kan di scroll gitu kan. Berapa waktu yang memungkinkan untuk iklan kita mampir? Makanya ada orang bikin iklan itu videonya panjang sekali gitu. Itu kalau video-video yang target kecepatan tinggi itu nggak dapat. Atau teksnya banyak sekali sampai ada tulisannya klik selengkapnya gitu. Itu akan sulit. Nah, Google pernah bikin video hanya 5 detik dipasang di Facebook. Videonya cuma gini. Videonya orang naik mobil, mogok, cekes, nggak mau jalan, kemudian ada asapnya mengepul, orang itu berada di tengah kegelapan dan hanya ada 1 lampu di tiang listrik. Setelah itu dia buka Google, bengkel terdekat. Video itu tersampaikan hanya dalam waktu 5 detik. Yang isinya adalah orang dalam kesulitan tengah malam, tidak ada kanan kirinya, mobilnya mogok, hanya nyarinya Google, bengkel terdekat. Itu 5 detik tersampaikan. Nah,
kadang kita terlena dengan keasikan membuat konten, keasikan membuat video, tanpa memperhatikan bahwa orang di Facebook itu nggak bisa lama-lama melihat iklan kita, melihat konten kita. Kan orang buka Facebook itu kan bukan untuk lihat iklan, tapi untuk scroll, untuk nonton status temennya, untuk melihat komentarnya apakah dibalas oleh orang lain, untuk melihat apakah status yang dibuatnya itu ada yang komentar. Manakala ada iklan, ya orang akan melewati. Nah, sekarang gimana caranya iklan kita itu nggak dilewati, nggak di-skip. Harus menarik, harus cepat, harus menonjol, harus menohok, harus betul-betul kelihatan berbeda. Kalau berbentuk teks, ya teksnya nggak perlu terlalu panjang. Jangan sampai kita bikin gambar, kemudian ada captionnya. Nah, di dalam captionnya itu memuat terlalu banyak teks, sampai muncul tulisan klik selengkapnya. Padahal tidak harus seperti itu. Kita bisa bikin teks yang simple, padat, namun mengirim pesan lebih lengkap atau sudah cukup lengkap. Biasanya, kalau saya bikin copywriting seperti itu, saya membuat sebuah FAQ, frequently asked question, atau pertanyaan yang paling sering atau paling sering diajukan. Biasanya begini, misalkan saya pasang iklan cuci sepatu. Pasang iklan cuci sepatu itu saya nggak boleh terlalu banyak membuat caption. Gambarnya harus menarik, background gambarnya harus polos, tidak boleh background gambar yang ada gambarnya, karena nanti akan mengganggu fokusnya. Kemudian captionnya harus menarik, captionnya harus berisi FAQ. FAQ-nya apa? Orang kan biasanya tanya harganya berapa, alamatnya di mana, buka jam berapa sampai jam berapa, kemudian ada nggak nomor WA-nya. Nah, dari situ saya buatkan sebuah kalimat. Sebetulnya kalimat itu adalah gabungan dari beberapa FAQ tadi. Cuma karena saya nggak mungkin membuatnya satu persatu, saya gabungkan dalam satu bentuk struktur kalimat. Halo guys, Animo cuci sepatu buka dari jam sekian sampai jam sekian, alamat jalan sekian, cuci sepatu boleh 30.000, tampak seperti baru lagi. Klik wa.me/sekian. Itu hanya dalam satu paragraf 4 baris, tidak boleh lebih. Kalau lebih, biasanya nanti akan muncul klik selengkapnya. Kalau sudah seperti itu, biasanya jumlah kliknya sedikit sekali. Jadi gambarnya dibikin bagus, menarik, kemudian captionnya nggak boleh terlalu panjang. Nggak boleh terlalu bertele-tele. Kami adalah sebuah perusahaan cuci sepatu yang sudah terkenal sejak dulu kala. Nggak perlu seperti itu. Jadi kita bikin yang simple, bikin yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan isinya ringkasan dari FAQ, pertanyaan yang paling sering dimunculkan. Kemudian kalau berbentuk karosel itu biasanya video ada video, gambar. Ini digeser, gambar satu digeser. Nah, itu karosel namanya. Nah, karosel biasanya ada linknya. Nah, karosel juga ada yang karosel ini dengan ini itu nyambung gambarnya, digeser nyambung lagi gambarnya. Ada yang gambarnya masing-masing berdiri sendiri, tetapi ada kesinambungan seperti itu karosel. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai bikin gambarnya nggak jelas, nggak fokus. Kemudian kalau bikin videonya juga nggak fokus, goyang-goyang lah, atau tidak menarik, backgroundnya campur dengan objeknya warna-warni, backgroundnya juga warna-warni. Nah, itu nanti akan mengganggu. Nah, hal-hal seperti itu diperhatikan. Jadi kalau bikin video harus jelas, bikin teks juga harus jelas, landing page juga harus jelas. Kalau larinya ke landing page, di landing page juga harus jelas. Tidak boleh ada sesuatu yang orang mau tanyakan, tapi di situ nggak ada. Gitu. Biasanya FAQ itu penting sekali. Saya kalau bikin landing page, saya kalau bikin web, itu FAQ itu selalu saya tampilkan. Nah, kalau tidak ada sendiri dalam satu kolom FAQ, nah landing page itu isinya FAQ semua, tapi dijabarkan dalam bentuk struktur web, alamatnya, namanya, harganya, testimoninya, kemudian di bawah ada galerinya, foto-fotonya, kembali lagi ke harga, dan seterusnya. Kemudian ada di situ dalam tanda kutip Senin harga naik, kemudian naik, hal-hal seperti itu dicantumkan. Biasanya landing page itu satu struktur web panjang sekali, tapi memuat semua hal. Isinya FAQ semua, tapi disusun dalam bentuk web. Nah, ini tips untuk membuat iklan yang menarik, yang berhasil biasanya. Tonjolkan keunikan bisnis Anda, kemudian cantumkan harga, promosi, dan penawaran eksklusif.
Ya tadi Senin harga naik atau beli sekarang dan sebagainya. Nah ini ada iklan Oppo bersponsor di Facebook. Ini video. Kemudian di situ ada semangat Blaugrana hadir Oppo F3 Red FCP Limited Edition. Ya mungkin teman-teman kaget loh kok masih ada Oppo F3 ini dulu ini tahun 2000 berapa ini 2019 kayaknya. Iya. Nah jadi ini kan ada apa? Barcelona kalau nggak salah. Ini versi Barcelona, ada gambarnya Barcelona, dan di situ ada linknya, bit.ly dan seterusnya, kemudian ada hashtagnya. Keunggulannya apa? Keunggulannya Oppo yang berkas Barca ini berlapis emas 18 karat dan sebagainya. Jadi ada CTA. CTA itu click to action. Click to action-nya apa? Di bawah ada tombol, kemudian ada bit.ly-nya. Itu CTA-nya, click to action. Kemudian setidaknya salah satu kata kunci. Kata kunci di situ apa? Ya jelas, Oppo F3. Karena bisa jadi pada saat itu HP ini sedang gencar-gencarnya dicari oleh orang. Ada kata kunci di situ. Kemudian cocokkan iklan dengan landingnya. Landingnya kemana? Iklan ini kalau diklik landingnya adalah ke webnya Oppo ini. Jangan sampai iklannya seperti ini, landingnya ke tempat lain. Misalkan landingnya ke web lain yang tidak ada kaitannya sama sekali. Itu namanya clickbait. Nah, clickbait seperti itu, satu menipu, yang kedua algoritmanya akan sangat sulit untuk ketemu. Jadi biasanya baik itu Google maupun Facebook itu akan mensinkronkan antara konten dengan landing page-nya. Kalau sudah sinkron, iklan akan lebih optimal. Tapi kalau nggak sinkron, jangankan mengoptimalkan, si mesin pencari aja masih sulit menemukan korelasi antara landing page dengan iklannya. Gitu. Saya pelajari kalau di Google Ads, itu biasanya kalau landing page dan konten iklan ini sudah saling ada korelasinya, itu lebih mudah naiknya, lebih mudah. Tapi kalau ini ada iklan landing page-nya ke arah yang berbeda atau ke arah yang baru, ini si Google ini membutuhkan waktu cukup lama untuk mensinkronkan supaya saling mengerti. Nah, itu akhirnya apa? Dana iklannya sudah berjalan, tapi iklannya nggak sampai teroptimalisasi. Tetapi kalau landing page-nya, iklannya itu memiliki korelasi, itu biasanya lebih bagus. Kemudian tarik pelanggan di seluler, lokasi dan nomor telepon. Nah, itu juga bisa tarik. Nah, ini contoh iklan Google pada saat kita setting konten. Ini iklan Google menggunakan Google Ads Express atau dulu namanya Google Ads Express, tapi sekarang namanya Google Express atau kampanye pintar. Kalau di Google Ads itu sekarang ada kampanye pintar. Kampanye pintar itu kita bikin iklan dalam waktu cepat hanya membutuhkan 5 dasar tadi. Kontennya, durasinya, audionya, anggarannya, terus satu lagi konten, durasi, audiens. Nah, sudah 5 itu sudah dalam Google Ads yang namanya kampanye pintar itu sudah disediakan. Nah, inilah beberapa pemilihan kata kuncinya. Misalkan, karena saya jualannya paket usaha laundry koin, maka saya harus fokus. Apalagi kalau di kampanye pintar itu, kita hanya boleh menempatkan judul itu 30 karakter. Maka 30 karakter itu harus betul-betul saya manfaatkan. Tidak boleh buang-buang peluru. Tidak boleh menulis yang bertele-tele. Tidak boleh menulis yang nggak fokus. Saya tulis misalkan, paket usaha laundry koin murah. Itu mengandung kata kunci, masih kedapatan kata murahnya. Yang kedua, judulnya mulai dari 25 jutaan. Orang akan menarik, wah keren ini, 25 juta sudah bisa usaha laundry koin. Kemudian, judul 1, judul 2, deskripsinya saya kasih yang menarik. Misalkan, dapatkan promo menarik, mesin laundry koin termurah, berbagai merek, klik di sini. Ada CTA-nya, ada click to action-nya, ada perintahnya. Gitu. Apalagi kalau ditambahi Senin harga naik, atau promo 25%, atau beli 2 gratis 1. Nah, itu hal-hal yang bisa menarik. Nah, itu iklannya akan seperti itu. Jadi ada, kalau yang sebelah kanan, itu adalah pratinjaunya. Nanti iklan akan muncul di Google seperti itu. Nah, ini contoh iklan yang tadi saya sebut, usaha cuci sepatu saya menggunakan iklan seperti itu sudah muncul ya, bersponsor ya, ada logo bersponsornya. Nah, di situ kumpulan dari FAQ itu saya kumpulkan
dan saya susun menjadi sebuah kalimat. Sekarang nggak perlu malu punya helm buluk atau baret-baret. Dengan 25.000 helm kamu bisa bersih luar dalam plus digosok sampai kinclong seperti baru lagi. Punya yang seperti ini, bawa saja ke Animo Cuci Sepatu, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya. Ada nomor teleponnya, ada keterangan gratis antar jemputnya, ada jam buka jam tutupnya, ada alamat lengkapnya, ada harganya. FAQ-nya sudah ada semua. Orang yang mau tanya, Mas harganya berapa? Ada di situ. Mas buka jam berapa? Ada di situ. Mas alamatnya di mana? Ada di situ. Mas bisa antar jemput enggak? Ada di situ. Jadi kumpulan dari FAQ itu saya susun dalam bentuk satu kalimat. Itu memudahkan orang untuk memahami. Yang kedua adalah ngirit space iklan. Karena kalau kita bertele-tele, space iklannya akan habis, maka yang muncul nanti klik selengkapnya. Orang nggak akan mau klik selengkapnya kalau nggak butuh-butuh banget. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah audiens. Perhatikan saat memilih audiens dengan mempertimbangkan beberapa hal demografinya. Pertama adalah usianya, dua jenis kelaminnya, ketiga minatnya. Nah, usia ini penting dan persepsi atau asumsi kita pada saat membuat audiens, menentukan audiens, itu juga harus dipahami. Ada orang yang bikin iklan, itu audiensnya, intervalnya dibikin yang lebar sekali. Misalkan gini, dia jualan perumahan. Jualan perumahan itu ada audiensnya, itu beda-beda. Jualan perumahan yang tipe 35, itu beda dengan jualan perumahan yang tipe 50 ke atas. Usianya, minatnya itu berbeda. Apalagi kalau orang jualan perumahan tipe 35, kemudian dia membuat interval usia, misalkan gini, jualannya perumahan, kisaran tipe 35, nah dia milih usia pemirsanya antara 18 sampai 60 tahun. Ini sudah pasti boncos. Sudah pasti boncos. Kenapa? Karena iklan dihambur-hamburkan kepada orang yang bukan decision maker. Ibaratnya teman-teman bawa brosur ke alun-alun, ada Car Free Day di alun-alun bawa brosur perumahan. Anak-anak kecil dikasih brosur. Nenek-nenek jualan kacang dikasih brosur. Mereka bukan decision maker. Nah, sehingga kita harus perhatikan decision maker-nya berapa. Misalkan perumahan segitu, ya itu usia dari mulai 25 ke atas sedikit. Sampai sekitar 45. Usia-usia segitu baru dapat duit, rumah pertama ya rumahnya segitu. Kalau kita sudah kejualan rumah yang sudah model villa, yang sudah mansion, yang sudah regensi, itu beda lagi. Usianya bisa lebih tua lagi. Rata-rata mereka sudah mapan. Nah, kalau kita settingan di minat, nah nanti minatnya sudah beda lagi. Apalagi kalau di Facebook, itu sudah bisa diatur, iklan itu diatur, HP-nya apa. Jadi kalau teman-teman mau jualan Ferrari, itu pemilihan audiensnya jangan pilih yang pakai Oppo. Maaf, saya bukan nyepelin yang pakai Oppo, saya juga pakai Oppo. Enggak, ini karakter pelanggan. Saya pakai Oppo. Jangan yang pakai Realme. Ya, saya pakai Realme. Kenapa? Karena orang pakai Realme nggak mungkin beli Ferrari. Orang yang punya Ferrari nggak mungkin beli Realme. Minimal apa? Samsung. Kalau Android, iPhone. Kalau Android, iya iOS kan. Kalau Android Samsung. Kalau iOS ya pokoknya dia apa namanya Apple kan. Nah, apa namanya? Yes. Nah, ini karakternya sudah ketahuan, gitu. Jadi jangan jualan Ferrari, jangan jualan BMW kepada orang yang pakainya Oppo, Mito. Karena itu bukan asumsi ya, itu data, itu bukan asumsi. Akan seperti itu jadinya gitu. Nah, terus misalkan nanti kalau sudah jualan perumahan kecil dan jualan perumahan besar itu juga beda. Settingannya dibedakan lagi. Jadi usianya harus hati-hati, kemudian jenis kelaminnya juga harus hati-hati. Nah, usia tadi, kembali ke usia, banyak orang yang bikin iklan itu usianya dibikin tinggi, 60 ke atas. Padahal, tahukah Anda,
bahwa anak-anak kecil yang pegang HP, yang usianya masih 11 tahunan itu, pada waktu mereka pegang HP, itu mereka pengen bikin akun Facebook. Pada saat mereka jujur mengatakan usianya 11 tahun, Facebook tidak menerima. Akhirnya mereka ngarang. Pada saat ngarang, angka yang paling mudah mereka temukan adalah 17 Agustus 1945. Kalau sudah seperti itu, berarti usianya sudah 77 tahun. Oke lah, nggak masalah. Bagi dia nggak masalah, karena anak 11 tahun kan nggak butuh personal branding. Nggak apa-apa lah, usiaku 78 tahun kan nggak ada yang tahu. Akhirnya, begitu kita pasang iklan di di Facebook, dan audiensnya kita pilih 70 tahun lebih, nanti ketemunya anak-anak bocil-bocil tadi. Bocil-bocil Facebookan, bocil-bocil main Instagram, iklan kita muncul. Mereka bukan decision maker, mereka bukan pengambil keputusan, mereka nggak bakal punya duit. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Kalau saya biasanya range-nya itu nggak terlalu lebar, ya sudah spesifik aja gitu. Apalagi kalau saya bikin iklan, saya tidak pernah setting untuk usia yang di atas 50 tahun, kecuali produk yang memang untuk pensiunan. Misalkan bisnis laundry untuk pensiun, itu oke. Tapi kalau untuk produk-produk umum, saya rata-rata membatasi sampai 50 tahun, maksimum 55 tahun. Kenapa? Ya karena mereka bukan decision maker. Decision maker saya, produk saya itu ya usia sekitaran 25 sampai 38 tahun atau 25 sampai 48 tahun itu. Nah, itu penting sekali. Jenis kelaminnya juga penting. Kalau teman-teman punya produk yang memang itu hanya diminati oleh perempuan, ya sudah perempuan saja. Jangan pakai asumsi. Nanti kalau saya ngiklankan laki-laki, siapa tahu laki-lakinya mau membelikan untuk perempuannya. Itu asumsi. Nah, yang seperti itu sedikit sekali. Sudah, fokus saja. Langsung, kalau memang itu produk untuk perempuan, langsungnya to the point perempuan saja. Laki-lakinya nggak usah dihitung. Karena kalau nanti kita bagikan brosur itu kepada laki-laki, yang ngeklik cuma 1-2. Tapi brosur kita kan sudah kemana-mana. Iklan kita sudah kemana-mana. Budgetnya sudah kemana-mana. Yang ngeklik cuma 2. To the point aja langsung. Perempuan, ya udah perempuan aja. Kemudian minat juga kita harus perhatikan. Minat ini biasanya berkaitan dengan video yang pernah mereka lihat, iklan yang pernah mereka klik, kemudian percakapan-percakapan atau komunitas-komunitas yang mereka ikuti itu biasanya akan berpengaruh. Makanya ada kalanya kalau teman-teman yang punya usaha laundry sering sekali melihat iklan yang berkaitan dengan laundry. Kenapa? Karena minatnya memang ada di situ. Sering-sering nyebut kata laundry, ngeklik web yang berkaitan dengan laundry, ada iklan laundry diklik, kemudian ada percakapan-percakapan atau pokoknya setiap hari berkaitan dengan laundry. Biasanya itu akan dikejar oleh iklan yang serupa. Nah, ini settingan pada waktu membuat audiens di Facebook Ads. Jadi misalkan gini, ada pemilihan demografinya pekerjaannya CEO, minatnya bisnis kecil, pemilik usaha, kemudian bekerja di Polda Jatim dan sebagainya. Ini pada saat saya bikin iklan untuk cuci sepatu, itu seperti ini. Kenapa saya terus Polda Jatim? Karena tempat saya dekat dengan Polda Jatim, target saya adalah orang-orang yang kerja di Polda Jatim itu, kalau sore mampir ke tempat saya cuci sepatu. Gitu. Nah, di situ Facebook langsung tahu potensial marketnya berapa, potensial audiensnya, size-nya berapa, 62.000 orang, kan gitu. Dengan radius tertentu. Sudah langsung diketahui. Jadi ini pemilihannya, minatnya. Nah, ini radiusnya. Bikin radius iklan tidak boleh sembarangan. Bisnis yang berkaitan dengan locally, jasa lokal, itu ya harus lokal saja. Saya sering sekali menemukan iklan laundry, cuci stroller, tapi pemiliknya ada di Jakarta. Iklannya sampai Surabaya, sampai Sidoarjo, tapi sebetulnya usaha itu ada di Jakarta. Ini namanya boncos. Kenapa? Karena bisnis lokal itu ya jangkauannya lokal-lokal saja. Jangan sampai dihambur-hamburkan kemana-mana hanya demi memperluas dari jangkauan. Padahal itu bukan potensial market, bukan decision maker. Ya sudah, fokus saja ke wilayah tersebut. Kecuali kalau jualannya fashion, jualannya makanan yang bisa dikirim lewat JNE dan sebagainya, itu boleh kemana-mana.
Tetapi kalau bisnis lokal ya milihnya lokal-lokal aja, yang terjangkau aja. Jangan sampai kita usaha cuci sofa, cuci sepatu, kita milih radius 15 kilo. Begitu ada orang order jauhnya 10 kilo, Mas bisa antar jemput nggak? Satu pasang sepatu. Satu pasang sepatu jemput 10 kilo. Jemput antar lagi nanti. Itu nggak bakal. Jadi kalau kayak laundry, cuci sepatu, cuci sofa, itu 5 kilo itu udah paling jauh. Tapi kalau ya mungkin di daerah mungkin 5 kilo masih dekat. Tapi kalau di Surabaya 5 kilo itu sudah kemana-mana. Udah lewat Wonokromo, udah lewat Penjagir, udah kemana-mana itu. Sudah penuh itu. Saya biasanya kayak gitu. Nah, ini pemilihan lokasi. Ini contoh pemilihan lokasi di Facebook. Kalau pemilihan lokasi di Google ya kurang lebih sama lah ya. Settingannya kurang lebih sama. Tampilannya juga seperti ini. Tapi ini di Facebook. Nah, ini saya memilih lokasi di Surabaya dan sekitarnya atau di satu titik kemudian ditambah 10 mil. Ditambah 10 mil kurang lebih jangkauannya itu potensial audiensnya itu sekitar 6.700.000-an orang. Artinya di daerah situ ada segitu orang atau iklan kita akan muncul 6.700.000 kali tergantung budgetnya nantinya tentu saja. Nah ini contohnya. Nah kemudian durasi iklan harus diperhatikan. Ada kalanya orang itu bikin iklan nyoba-nyoba sehari 100.000, dah diam lagi. Kemudian besok Rabu pasang lagi coba 100.000, diam lagi. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada penelpon ya? Kok nggak ada yang menghubungi ya? Nah itu split test seperti itu sebaiknya coba dibikin lebih kuat. Saya biasanya kalau split test bikin iklan-iklan yang untuk dicoba itu minimal memang 3 hari. 3 hari baru kerasa boncosnya atau kerasa hasilnya. Tapi kalau kita dari awal sudah memperbaiki konten, memperbaiki lain-lain, biasanya nggak boncos. Atau durasinya diperpanjang. Karena iklan di Google dengan di Facebook mungkin berbeda. Iklan di Google itu bisa begini. Kalau 1 bulan, kita anggaran iklan di Facebook itu 3 juta, misalkan gitu. Nah, maka seharinya itu kan rata-rata 100.000. Tetapi bukan berarti 100.000 itu akan habis setiap hari. Jadi kadang 1 hari itu cuma habis 70.000, kadang sehari habis 120, kadang cuma 60.000 gitu. Kalau nggak salah di Google juga seperti itu, baik Facebook maupun Google juga sama. Jadi tidak selalu, hanya saja mereka sudah menentukan pengeluaran atau spend paling banyak adalah dari nilai yang disepakati, berapa 3 juta tadi. Tetapi di hari-hari yang berjalannya itu tidak selalu sama. Karena mesin mereka juga nggak mungkin pada waktu closing jam 24 malam juga harus menghabiskan 100.000, belum tentu bisa. Nah, kalau jam 24 malam kok cuma dapat 70.000, ya sudah 70.000 berhenti. Itu salah lagi sama Facebook, sama Google. Nanti akan diatur. Atau biasanya mereka sudah paham. Akhir pekan lebih padat, misalkan kliknya lebih banyak, maka anggaran di akhir pekan itu oleh mereka diatur, oleh Facebook, oleh Google diatur. Senin Selasa mungkin cuma 60.000, tapi di akhir pekan bisa 140, 150. Mereka yang ngatur sendiri. Tetapi dalam 1 bulannya itu sudah fix 3 juta tadi. Ya meskipun kadang-kadang masih ada kembalian. Setting 3 juta, kadang-kadang 2.910 sudah selesai, masih ada susuknya kayak gitu. Nah itu kan nggak mungkin mereka tepat sekali karena nggak kayak pom bensin. Pom bensin itu kan kalau ngisi awalnya kan cepat, seret gitu kan. Begitu mendekati angka finishnya pelan-pelan gitu. Iklan nggak bisa seperti itu. Karena kalau ngisi bensin 300.000, pertama kan meterannya cepat sekali, seret gitu kan. Begitu sudah mendekati 300, pelan-pelan 1, 2, 3 sampai ketemu 300. Kalau pom bensin bisa, tapi kalau iklan nggak bisa seperti itu. Nah, itu durasi ya. Kemudian, nah ini ada pembatasan, ini ada gabungan antara anggaran dan durasi. Anggarannya 100.000, durasinya 7 hari, perkiraan jangkauannya itu 4.400 sampai 12.000 orang. Nah, ini iklan.
Kalau kontennya di sebelah kanan, konten sebelah kanan itu helm sebelum dan sesudah dicuci. Seperti itu, ada logonya Animo, di captionnya ada keterangan seperti tadi. Jadi kontennya sudah kelihatan, kemudian anggarannya berapa sudah kelihatan, 100.000 dihabiskan dalam 7 hari. Apakah bisa? Bisa, karena rata-rata iklan di Facebook maupun di Google itu rata-rata minimal $1 per hari. Saat ini kalau nggak salah sekitar 15.000 atau ada yang bisa 70.000. 10.000 rupiah per harinya. Jadi di situ anggarannya 100.000, perkiraan jangkauannya akan muncul segitu, kemudian durasinya 7 hari. Dari mana si Facebook ini bisa mendapatkan perkiraan jangkauan? Karena anggaran segitu disebarkan kepada orang-orang yang memiliki minat tadi, ketemunya berapa? Ya, kurang lebih segitu. Itu Facebook sudah punya itu hitungannya. Kemudian iklan dijalankan di Instagram. Nah, ini tentang anggaran. Anggaran, hitung anggaran dengan baik. Istilah bakar duit sekali perlu, tetapi jangan sampai minim perencanaan. Kan kadang ada orang mengatakan, udah bakar duit dulu gitu kan. Nah, bakar duit itu boleh. Tapi kalau di saya, istilahnya bukan bakar duitnya, split test. Jadi dites dulu iklannya. Karena kalau biasanya kalau tes itu kan ada A dan B. Nah, itu untuk konten iklan yang modelnya begini, B untuk konten iklan yang modelnya begini. Itu di split dulu, split tes dulu. Split itu kan dibagi, tes itu ujian. Jadi ujian dengan membagi beberapa bentuk. Pakai iklan ini, oh nggak dapat. Coba pakai iklan ini, oh nggak dapat. Oh coba pakai iklan. Nah ini baru dapat misalkan gitu. Oh ternyata settingannya harus seperti ini. Ya sudah, bikin 3 kampanye, bikin 3 iklan, misalkan 1, 2, 3 yang mendapatkan hasil terbaik yang ketiga ya sudah, yang 2 langsung dimatiin, yang 2 langsung diambil, dimatikan, sudah anggarannya fokuskan ke yang kampanye ketiga. Karena kampanye ketiga sudah kelihatan winning, sudah kelihatan menghasilkan klik, sudah mendapatkan penjualan ya sudah. Kampanye ketiga ini aja yang di push terus, di scale up, biaya iklannya di scale up. Yang konten yang nomor 1 dan 2 tadi, meskipun kita suka, tapi karena itu nggak laku di pasaran, nggak bisa mendapatkan audiens, sudah itu abaikan, itu lupakan. Kalau perlu dihapus, sisakan iklan yang ketiga. Iklan ketiga dinaikkan terus, ya kalau perlu di scale up. Saya pun demikian. Dari beberapa iklan itu tidak semuanya winning. Ada yang boncos. Kalau boncos, saya pelajari apa yang salah. Oh, mungkin kontennya kurang. Oh, mungkin durasinya kurang. Oh, mungkin karena ini landing page bekas punya orang, sehingga pada saat dikunjungi, Google-nya masih bingung dan sebagainya. Nah, itu saya perhatikan hal-hal seperti itu. Begitu sudah dapat yang winning, ya sudah. Winning itu diteruskan, kalau perlu di scale up, kita jor-joran iklan, tapi yang penting dapat. Saya pernah beriklan di Google dengan dana 5 juta dan bisa ngomset sampai anggaran 5 juta, ngomset bisa sampai 1M di Google Ads. Bisa seperti itu. Nah, itu meskipun tidak selalu, tetapi selalu working, selalu worth it dan berdasarkan dari awalnya pakai split test tadi, nyoba iklan 1, oh kok boncos, coba iklan kedua, sampai ketemu pola yang sudah benar, itu sudah skill up terus. Kemudian nah ini anggarannya, contoh setting anggaran iklan Google. Iklan Google itu anggarannya kita bisa tentukan atau ditentukan oleh mereka, kita tinggal pilih. Nah, kalau di Google, ini iklan di Google ya, di Google itu sudah setelah kita memilih audiensnya, kemudian kita klik pilihan anggaran, itu maka Google akan ngasih tahu ke kita, jika anggaran rata-rata harian sekian, maka maksimal per bulannya sekian. Nah, itu akan mendapatkan sekian tayangan dan sekian klik, perkiraan Google. Nah, jadi 44.000 itu dapatnya berapa, 53.000 dapatnya berapa, 97.000 itu dapatnya berapa. Itu Google biasanya sudah mau berhitung. Ya, semua sama. Iklan Google, mau iklan Facebook, mau TikTok juga sama. Mereka biasanya sudah bisa berhitung. Audiens mereka dengan karakter seperti itu akan berapa. Gitu. Nah, gitu teman-teman, itulah tadi 5 unsur penting dalam iklan online. Pertama adalah konten, kemudian audiens, radiusnya, kemudian durasi, dan yang kelima adalah anggaran atau budget. Saya nggak tahu sudah berapa menit, mudah-mudahan sudah bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan insight. Barangkali ada yang mau ditanyakan,
monggo barangkali ada pertanyaan Oke. silahkan. Siap. Wah, ini materinya nih sangat apa ya bermanfaat sekali nih. Oke, Bapak Ibu, kita menuju ke sesi Q&A atau tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari saya nih, Pak, tentang konten ini. Ini kan Ya. karakteristik orang itu kalau dijuali itu enggak mau, tapi hobinya belanja. Nah, ini kan Ya. untuk konten itu kan gimana caranya agar soft selling itu bagaimana? Ya, konten itu kan ada yang hard selling, ada soft selling, ada covert selling. Covert selling itu sesuatu yang seolah-olah sebetulnya nggak jualan, tapi ujung-ujungnya orang tanya, Mbak belinya di mana? Nah, itu adalah pertanyaan yang paling kita tunggu. Kalau orang udah nanya, Mbak belinya di mana gitu, nah mereka akan tertarik dan mereka akan beli. Itu covert selling. Jadi sebetulnya kita nggak seolah-olah nggak jualan gitu, tapi akhirnya jualan. Nah, kalau orang nggak suka dijuali, tapi apa namanya hobinya belanja, ya sebetulnya orang-orang seperti itu lebih suka visual. Karena orang-orang yang suka belanja itu biasanya kan visual. Ya sudah, berarti kita mainnya bukan main teks, bukan main, tapi mainnya video. Bikin video yang menarik, yang membuat minat mereka bisa terbuka untuk melihat video, atau apa namanya, kita membuat video-video review. Kan sekarang kan tantangan banyak sekali, tantangan dan peluang itu banyak sekali. Kadang-kadang saya punya ide bikin konten gitu kan, tapi orang lain kadang masih bingung bagaimana cara membuat konten gitu kan. Sementara ide sebenarnya di luaran banyak sekali. Gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan produk kita dengan konten yang ada. Meskipun kadang-kadang konten kita, konten yang viral itu bukan konten yang kita inginkan gitu. Apalagi kalau di mana TikTok yang FYP itu kadang-kadang konten gagal. Saya pernah punya konten gagal, jadi saya bikin video, tapi sebenarnya video itu gagal, tapi saya upload. Justru malah yang nonton tuh ratusan ribu, padahal itu video gagal. Bukan video itu yang aku inginkan untuk untuk konten, tapi karena video itu menurut saya lucu, ya sudah saya upload aja. Justru malah itu yang viral gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dipertimbangkan ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang nggak harus yang provok sekali, nggak harus yang spesifik sekali. Gitu. Ada lagi, nah ini ada beberapa pertanyaan teman-teman barangkali. Ini Pak banyak Wilson. Sekali nih ya Pak Wilson nih nomor 1 nih Pak. Ya, dampak saya buruk. Pak Wilson dulu. Apakah ada dampak buruk melakukan iklan online? Dampak buruknya nggak ada Pak. Kalau iklan online dampak buruk nggak ada. Tapi kalau apakah ada dampak buruk melakukan iklan online yang salah jalan? Nah itu dampak buruknya pasti ada. Kalau iklan online, alhamdulillah nggak ada dampak buruk. Toh selama ini saya juga mainnya iklan semua. Saya menggunakan iklan. Saya jualan mesin juga dari iklan. Ya dampak buruknya nggak ada. Paling ya cuma kecapean saja Pak. Dari 5 unsur iklan online yang sudah dijelaskan, mana yang paling relate dengan kehidupan zaman sekarang? Pak, ini unsur ya Pak. Jadi ini unsur itu adalah sesuatu yang harus ada. Ini bukan pilihan. Beda dengan iklan Facebook dan iklan Google. Ada pertanyaan, bagusan mana iklan Facebook dan iklan Google? Nah, ini baru boleh ditanyakan. Tetapi kalau unsur, mana yang paling relate dengan zaman sekarang? Semuanya relate, Pak. Semuanya relate. Jadi unsur ini harus ada. Mohon maaf kalau dalam agama kami, dalam agama Islam itu ada rukun Islam ada 5, yaitu nggak boleh dipilih, gitu kan? Iya betul. Iya, nggak boleh dipilih, gitu kan? Jadi 5 unsur iklan online ini ya harus semuanya dipilih. Semuanya nggak ada yang mau relate atau enggak. Itu karena itu unsurnya, gitu kan? Dan itu nggak boleh ditinggal salah satu, nggak bisa. Misalkan kita hanya bikin, ya nggak bisa, tetap nggak bisa, tetap harus 5-5-nya. Iya. Karena iklan itu satu kesatuan Pak ya. Iya, iklan itu terdiri dari kontennya, audiensnya, anggarannya, radiusnya, budgetnya. Itu sudah nggak bisa dipilih. Kemudian kan ada 3 publisher iklan online. Nah, menurut Anda mana yang paling murah digunakan untuk seorang pemula bisnis? Nah, ini pertanyaan menarik, tetapi jawabannya sulit. Gini, saya kasih gambaran untuk teman-teman Pak Wilson dan Pak Wilson Nathanael dan lain-lain. Facebook Ads dan Google Ads itu perbedaan seperti bakso keliling dan bakso mangkal. Google Ads itu bakso mangkal, Facebook Ads itu bakso keliling.
bakso mangkal itu didatangi orang yang dari rumah sudah punya minat, aku mau beli bakso. Dia mau beli bakso, kemudian dia datanglah ke warung bakso. Jadi orang-orang yang datang ke warung bakso itu dari rumah sudah diniati untuk beli bakso. Mereka sudah punya minat, mereka sudah punya goal. Mereka dalam perjalanan sudah dibayangkan di perjalanan, nanti aku mau mampir warung bakso, pasti enak sekali. Tidak ada atau jarang orang yang mampir warung bakso, lihat-lihat nggak jadi beli, pulang lagi. Itu jarang. Tetapi kalau di Facebook, ini bakso keliling. Bakso keliling itu Pak, Bapak lagi di depan rumah, lagi baca koran, lagi main HP, baksonya lewat. Nanti agak sore lewat lagi, agak malaman lewat lagi gitu. Nah, bakso keliling itu meskipun dia dalam gerobaknya itu hanya ada 50 porsi, tetapi dia akan melewati ratusan rumah setiap hari. Padahal dia cuma punya 100 porsi. Tetapi kalau bakso mangkal, dia punya 100 porsi, ya rata-rata dikunjungi oleh 100 orang. Kan gitu. Kenapa? Karena orang yang datang ke warung bakso itu sudah pasti dari rumah dia punya minat bakso. Bukan berarti datang ke situ, Mbak mau beli bakso? Enggak, kayaknya saya kesini cuma mau lihat-lihat, nggak ada. Atau dia sebenarnya minatnya siomay, tapi datang ke warung bakso, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi dia ke situ itu sudah ada minat. Tetapi kalau di Facebook Ads itu bakso keliling, minat nggak minat, yang kira-kira minat dilewati sama itu. Tetapi biasanya kalau bikin iklan ya disesuaikan tadi, unsur 5 tadi penting, tadi ada dalam iklan, radiusnya, anggarannya, minatnya, nggak asal-asalan gitu. Meskipun seolah-olah apa ya, sepertinya kita minat, tapi ya belum tentu juga minat. Makanya kalau tadi teman-teman perhatikan, iklan di Facebook itu bisa menyentuh angka sampai jutaan, 67 juta kemungkinan tayang. Sementara kalau di Google sama-sama budgetnya sekitar 50 ribuan misalkan, di Google hanya sekitaran 1.700 tayangan. Kenapa demikian? Karena memang di Facebook itu orang minat gak minat dikelilingi, orang gak minat ditawari, kan diasong gitu, diasong, ada pengasongnya, keasongan. Tapi kalau di Google itu rata-rata orang sudah minat. Nah, kalau untuk bisnis Bapak Ibu tinggal disesuaikan, kira-kira ini bisnis yang bisa ditawarkan atau bisnis yang dicari orang. Maaf, saya jualan mesin laundry coin. Saya lebih fokus jualannya di Google Ads, bukan di Facebook Ads. Saya tidak mungkin menawar-nawarkan itu ke Facebook Ads. Sementara di Facebook Ads harus saya nyari dulu jelimetnya untuk membuat mereka mencari minatnya. Sementara minat itu belum tentu valid. Sementara kalau di Google Ads, orang mau buka usaha, orang punya duit, biasanya berpikir, aku mau buka usaha, tapi usaha apa ya? Barbershop, kuliner, laundry, barbershop, kuliner, laundry, barbershop, kuliner, laundry. 3 hal itu kemudian udah deh laundry aja. Barbershop itu sulit karena harus nyari capture, nanti capture-nya gonta-ganti repot. Kuliner harus bisa masak, harus tahu resep, harus tahu yang kekinian. Rumit. Laundry, yaudahlah laundry aja. Laundry yang kayak gimana? Wah, laundry kalau yang harus remote saya nggak bisa, laundry coin aja misalkan gitu. Nah, akhirnya mereka nyari di Google, kan mereka sudah punya minat. Mereka nyari di Google. Nah, setelah nyari di Google, saya macang iklan saya di situ. Sehingga orang yang nyari ke Google itu rata-rata orang sudah minat. Itulah sebabnya kenapa iklan di Google saya ibaratkan seperti warung bakso mangkal. Orang sudah minat, datang, kita muncul di situ. Tapi kalau di Facebook itu ya kita lagi Facebookan, iklannya nongol, padahal kita belum tentu minat dengan iklan itu kan gitu. Jadi tayangannya kalau di Facebook memang bisa lebih banyak. Kemudian jadi saya jawab dari 3 publisher tadi, mana yang paling murah digunakan? Jangan tanya murahnya Pak, tapi adalah potensinya. Kalau saya setiap kali berbisnis, mengajari berbisnis, memberi konsultasi berbisnis, jangan fokus pada efisiensi, tapi fokuslah pada bagaimana omsetnya digedein. Jangan mikir gini, udah dikit aja lah nanti biar lebih murah. Jangan.
justru perbanyak, tapi peluangnya jadi lebih banyak gitu. Kalau jualan bakso, kalau 1 kilogram daging itu bagusnya hanya dikasih 1 on tepung tapioka, ya sudah 1 on aja. Tapi rasanya lebih enak, potensi marketnya lebih banyak dan dapat duitnya bisa lebih banyak karena harganya enak. Jangan mikirnya dibikin murah. Daging sekilo dikasih tapioka sekilo, 1:1. Rasanya ya namanya bakso aci gitu. Bikinnya efisiensi. Nah, itu bagi saya itu kurang. Jadi kalau Bapak beriklan atau sesuatu, yang difikirkan jangan efisiensinya. Jangan mana yang lebih murah. Karena iklan ini investasi, Bapak Ibu. Iklan ini investasi. Iklan ini bukan bukan buang-buang duit. Iklan ini investasi. Jadi jangan dipilih mana yang murah, tapi pilihlah mana yang marketnya lebih luas, potensinya lebih tinggi. Karena ini investasi. Kan siapapun orangnya, kalau berinvestasi, kan pasti mikirnya, saya mau investasi yang murah, kan nggak ada. Pasti mikirnya, saya mau investasi yang cepat balik modal, investasi yang hasilnya besar, bisa buka cabang, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Mindset-nya bisa dirubah. Kemudian, saya mempunyai pengalaman melakukan iklan sosmed supaya meningkatkan penjualan. Tapi ya, hasilnya penjualan tidak mengalami peningkatan. Pertanyaan saya, salah iklan sosmed saya, lalu apa yang perlu diperbaiki supaya iklan bisa meningkat penjualannya? Kalau Bapak Ibu belum tahu salahnya, ya saya nggak akan bisa mengerti gitu kan. Makanya kalau iklan itu harus diteliti dulu. 5 unsur tadi itu diteliti satu persatu. Kontennya apakah salah, atau durasinya salah, atau anggarannya terlalu kecil, atau audiensnya yang salah, yang harusnya cuma usia 30 sampai 45, tapi ini terlalu lebar, 18 atau 13 tahun sampai 65 tahun. Akhirnya apa? Iklannya sia-sia. Ibarat brosur, nawari brosur Ferrari ke anak-anak kecil, seperti itu. Mungkin diperbaiki itunya. Kontennya dibikin lebih menarik, tidak bertele-tele, to the point, tapi juga tetap menarik. Kemudian anggarannya jangan terlalu kecil, tapi juga jangan terlalu besar. Tetap harus ada perencanaannya. Nah, iklan on biasanya kan anggarannya minimal kan $1 per hari. Nah, kemudian ada yang pertanyaan dari Aida untuk semua orang. Pak, iklan 3 detik yang efektif, please. Iklan 3 detik. Mungkin sebuah kayak video mungkin, Mas. Ya, kalau iklan 3 detik ya video. Tergantung produknya apa, tergantung audiensnya seperti apa. Kalau mengkonsep sebuah iklan itu nggak bisa sekonyong-konyong kan ya. Kita mengkonsep sebuah iklan itu ya harus tahu dulu, ini iklan ini mau kemana. Meskipun saya kadang-kadang kalau bikin konten iklan itu ya spontanitas. Karena ini bagus nih, sudah saya potong aja, saya jadikan iklan gitu. Tetapi itu kan saya meskipun saya sebut spontanitas, tapi itu kan sebuah rangkuman bahwasanya saya sudah punya konsep sebelumnya. Saya kalau bikin iklan harus begini, harus begini, harus begini. Maka suatu ketika ada konten bagus, nah inilah yang saya cari. Itu spontanitas. Tapi kan dari awal saya sudah punya konsep, gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bikin iklan, ya konsepnya dulu apa, audiensnya siapa, produknya apa. Jadi kalau pertanyaan kok contoh iklan 3 detik yang efektif, ya saya belum bisa menunjukkan contohnya. Kemudian ini sambungan dari Pak Wilson, dalam melakukan iklan bentuk video, berapa menit yang efektif untuk meningkatkan penjualan? Ini tergantung marketnya di mana, platformnya apa. Kalau di Facebook, tadi saya sebutkan, Google saja pasang iklan hanya 5 detik. Kenapa? Karena kita hanya punya waktu 3 detik untuk di-scroll orang. Scroll gitu. Kalau kita terlalu lama, terlalu bertele-tele, maka akan kehabisan. Jadi, sebaiknya itu diperhatikan. Kalau misalkan bikin iklan di YouTube, kan karena iklan YouTube itu kan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bumper yang nggak bisa di-skip. Iklan di depan kan nggak bisa skip iklan kan gitu, atau lewat iklan kan nggak bisa. Nah itu biasanya iklan bumper, itu hanya beberapa detik. Itu ya sesuaikan aja kebutuhannya seperti apa. Jadi tidak bisa ditanyakan iklan efektif itu berapa menit, berapa detik, nggak bisa. Kalau iklan itu, konten itu berupa sebuah tutorial, ya memang harus panjang, harus tuntas. Itu nggak boleh dipercepat, nggak boleh dipotong-potong, harus panjang. Itu kalau memang iklannya berbentuk tutorial.
Oke, seperti itu mudah-mudahan dapat membantu. Kemudian pertanyaan dari Pak Rahmat Yanur dari Bandung Pulsa. Apakah iklan media cetak sudah memiliki unsur-unsur yang seharusnya ada dalam iklan? Dan apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan elektronik? Sebetulnya unsurnya sama aja sih, Pak. Unsurnya sama aja. Kalau konten, berarti kalau iklan media cetak, berarti gambarnya, videonya. Kalau iklan media cetak itu gambarnya ya. Hanya bisa gambar kan gitu. Kemudian audiensnya. Audiensnya kalau bapak-bapak jualan rumah, ya nggak mungkin kan pasang iklan di majalah Bobo, berarti audiensnya harus tepat. Kemudian durasinya ya tergantung budgetnya, tergantung anggarannya berapa. Misalkan langganan iklan selama 1 bulan, ya sudah iklan terus itu selama 1 bulan, atau momennya disesuaikan karena misalkan jualan produk hanya berkaitan dengan kegiatan Ramadan atau Lebaran, ya fokusnya ke bulan-bulan itu gitu kan. Itu artinya durasinya diperhatikan. Kemudian audiens tadi sudah, anggarannya, radiusnya, ya radius itu ya jangkauan iklan tersebut, jangkauan cikorannya. Misalkan bisnis kita lebih banyak market misalkan di Banyuwangi, tetapi kita pasang iklan di Malang Pos, sementara Malang Pos hanya terjangkau oleh orang-orang Malang. Nah, itu hal-hal seperti itu diperhatikan. Jadi sama sebetulnya kalau di iklan manapun itu 5 hal tadi itu harus diperhatikan. Kemudian Pak Anton Budiono, bagaimana caranya membuat konten iklan personal branding untuk usaha laundry? Maksud saya seperti John LBF. Gini Pak John. Pak Anton. Intinya sebetulnya intinya adalah konsisten. Udah itu aja. Coba Pak Anton bikin konten setiap hari dan itu konsisten. Pasti terkenal, Pak. Pasti terkenal. Yang terjadi jadi kita adalah karena kita nggak konsisten. Kita nggak konsisten, apalagi kalau kita nggak punya perencanaan, asal-asalan, terus fokusnya bukan ke konsistennya, malah kalau bikin iklan tuh pakai HP yang bagus yang apa ya, pakai mic-nya mic yang merek apa ya gitu. Nah itu orang-orang seperti itu biasanya seperti saya itu malah nggak bisa konsisten. Padahal sebetulnya yang bikin kita viral, yang bikin kita menarik dan banyak follower itu kan konsistensinya, bukan jenis kameranya, bukan jenis mic-nya, tapi konsistensinya. Percuma saya beli mic mahal, harganya jutaan, percuma karena saya nggak pernah konten. Waduh. Saya sudah punya Saramonic, tapi saya jarang konten, kan percuma. Mic-nya sudah bagus, tapi saya nggak konsisten seperti itu. Nah, itu penting sekali. Jadi Pak Anton, saya minta konsisten untuk bikin konten. Kalau nggak punya konsep, bikin dulu apa adanya. Bapak bisa rekam sendiri atau nyuruh anak istri untuk rekam supaya viral. Saya jamin viral, Pak. Nah, terus pertanyaan dari Ibu Aida. Bagaimana tampilan iklan yang 5 juta panen 1 M, Pak? Tampilannya sama aja, Bu. Sama aja, biasa aja. Cuma memang audiensnya ini berbeda. Kemudian didukung juga oleh berbagai infrastruktur. Salah satunya adalah landing page. Landing page ini mendukung sekali. Kalau kita bikin konten bagus, kemudian diarahkan ke landing page, kalau landing page-nya menarik, maka akan cuan. Hanya saja memang ini saya dukung dengan landing page, kemudian saya dukung juga dengan audiensnya saya pilih dengan betul-betul, karena produknya memang produk khusus gitu kan. Katakanlah kalau 5 orang transaksi aja sudah dapat 1 M. Nah, kemudian Ibu Titania Madusari, apakah iklan untuk usaha fashion harus menggunakan pemotretan model supaya menaikkan penjualan? Enggak, Bu, enggak harus pakai model. Orang-orang di sekitaran Ibu itu sudah bisa jadi model, atau Ibu sendiri jadi model. Yang penting gini, kalau pemotretan biasanya fokusnya adalah fokus ke objeknya. Background-nya, latarnya itu hapus, hilangkan. Ibu sering lihat kan di Tokopedia, di Shopee, dimanapun, itu biasanya background-nya itu dipoloskan. Kenapa? Karena biar fokus. Itu penting sekali. Jangan sampai membuat konten iklan fashion yang tidak fokus pada background. Background-nya malah mengandung gambar yang itu lebih menarik daripada objeknya. Itu salah.
Jadi sebaiknya diperhatikan supaya apa namanya itu lebih polos, itu lebih menarik. Kalaupun mau dikasih gambar background ya sedikit aja, itu hanya sebagai aksen. Oke, Ini seperti itu Ibu. ada Kemudian Pak Rahmat Anji Zainul, Sumokil, Anji ini ada Somokil, pertanyaan. izin bertanya, apakah iklan harus diganti dalam skala mikron atau bulanan? Tidak harus. Iklan diganti hanya jika sudah terjadi penurunan traffic, terjadi penurunan hasil penjualan. Kalau itu masih winning, masih memungkinkan untuk mendapatkan hasil, nggak usah dihentikan, nggak usah diganti. Itu aja sampai boncos, sampai bosen, sampai betul-betul trafficnya sudah mulai berkurang. Kalau itu masih bagus, sudah itu aja. Saya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan menggunakan konten yang sama, ya udah, itu aja saya teruskan. Sesekali saya kasih skill up, saya tambahkan budget iklannya. Sambil saya buka dashboardnya, takutnya ada kata kunci yang salah, takutnya ada penurunan. Saya cek per setiap hari. Kan kalau pagi itu ya saya buka satu WA, satu Facebook, satu email, satunya dashboard Google Ads, dashboard Google AdSense, sama Tokopedia Seller, Shopee Seller, Topet Seller. Itu saya buka. Itu setiap pagi ritual seperti itu. Buka-buka dashboard iklan. Siapa tahu ada yang salah. Siapa tahu ada penurunan. Itu saya perhatikan kayak gitu. Ya meskipun nggak harus jelimet, tetapi biasanya kan kalau ada anomali kan ketahuan. Loh, kok tiba-tiba iklannya kok anjlok? Oh, berarti ada yang salah ini. Seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan Izin lagi Pak, nih. ini Iklan seberapa untuk usaha penting konten laundry iklan di perkampungan. di perkampungan? Ya, kalau penting atau enggaknya, kalau pertanyaan seberapa penting, ya semuanya penting Bapak Ibu. Tinggal kita metodenya aja seperti apa. Kalau metode iklan di perkampungan enggak menggunakan media online, ya pakai spanduk juga bisa, pakai media lain, kan enggak harus online. Kalau di perkampungan misalkan yang jangkauan iklan online-nya sangat sedikit, ya sudah pakai media lain. Yang penting konsepnya, yang penting brandingnya bagus, yang penting fokus ke kontennya itu menarik, kayak gitu aja. Jadi nggak harus menggunakan media sosial. Tapi tetap aja 5 unsurnya tadi diperhatikan. Jadi mau dimanapun iklan itu penting. Kalau pertanyaan seberapa penting loh ya, iklan itu penting. Tapi kalau sudah nggak perlu lagi beriklan ya mungkin sudah cukup. Seperti itu mungkin. Terima kasih Bu Prapti, tema yang kedua ini keren banget. Keren banget. Oh iya Pak, Ya. Pak Anto, ini pertanyaan terakhir nih karena pertanyaan udah habis. Ya. Ini kan media sosial, ada Google, ada Facebook Ads, ada TikTok. Ini kan bagaimana ya kalau kita mempelajari karakteristik audiens kita agar iklan kita itu tepat, itu bagaimana Pak? Kita tuh masang iklannya tuh enaknya di mana? Ya sebetulnya apa namanya, dipelajari juga sih, dan jangan menggunakan asumsi. Saya pernah bikin satu kesalahan menggunakan asumsi. Saya pernah berasumsi bahwa TikTok itu hanya audiensnya recehan. Jadi saya bilang, yo TikTok itu hanya recehan, ya paling skincare, paling fashion gitu. Ternyata salah. Saya dapat klien transaksi ratusan juta itu dari TikTok. Wow. Bisa seperti itu. Dan saya takjub loh. Ibu dapat info saya dari mana? Saya lihat dari TikTok, Mas. Hah? TikTok gitu. TikTok siapa? Ya TikToknya sampean itu yang laundry coin itu. Loh. Oh iya. Padahal ibu itu nggak aktif. Dia hanya scroll lihat-lihat gitu kan, mungkin setelah itu menghubungi. Akhirnya saya berprinsip, oh asumsi. Selama ini saya menggunakan asumsi. Dan saya punya teman di Bogor itu juga jualan paket usaha laundry dari TikTok. Sampai dia bisa jualan sampai ke Bali, sampai kemana-mana itu dari TikTok. Jadi untuk saat ini abaikan dulu asumsi, dan kalau kita lihat di apa namanya dunia persilatannya pada para imers sekarang rata-rata berbondong-bondong ke TikTok. Mas Hermas Puspito aja beberapa hari terakhir itu ngupload tentang TikTok. Karena sebelumnya Mas Hermas Puspito lebih banyak ke kayak landing page, kayak ke marketplace kayak gitu. Sekarang Mas Hermas itu juga mengarah ke TikTok. Kenapa? Karena di TikTok sekarang berkumpul banyak orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai jenis dompet yang bermacam-macam. Yang saya pikir dulu hanya skincare aja yang laku di situ. Ternyata enggak. Nah, artinya apa?
bahwasanya kita nggak boleh pakai asumsi, kita pelajari semuanya dan kita sesuaikan dengan produk kita. Produk kita ini cocoknya dijual di mana, gitu kan? Kalau hanya menjual skincare, kalau hanya menjual aksesoris, ya tidak perlu dijual di Google Ads, karena Google Ads nanti kalau jual aksesoris harganya cuma 20.000, 10.000, ya terlalu berat di beban untuk sewa iklannya gitu. Kalau seperti itu mendingan ditawarkan. Jadi ada produk yang dicari, ada produk yang ditawarkan. Kalau produk ditawarkan ya lewatnya Facebook Ads, Instagram Ads atau lewat TikTok. Tapi kalau produk ini adalah dicari orang, ya kita pajangnya di Google. Kan saya produknya kan mahal dan produk ini dicari orang. Meskipun mahal tapi dicari orang. Tapi yang nyari orang-orang khusus yang duitnya memang banyak. Ya sudah, saya matchingnya di Google. Kalau saya tawarkan lewat Facebook, ya mungkin butuh waktu lama. Kan saya ibaratnya mengelilingkan barang-barang mahal ke perkampungan kan kayak gitu. Nah itu diperhatikan aja hal-hal seperti itu. Wah, Gitu. Ini apa antusiasnya audien ini sangat-sangat positif sekali. Masih ada pertanyaan nih Pak. Mau dijawab atau bagaimana? Nambah followers? Ya, boleh. Mana. Yang ini dari Kos dan Laundry Pak Rahmat ini. Nambah follower itu bagaimana Pak? Menambah follower ya gini, menambah follower itu ada yang organik, ada yang berbayar. Kalau di TikTok kan ada yang berbayar. Kalau mau yang organik ya konsisten aja. Satu konsisten, kedua fokus. Fokus pada niche itu ceruk pasar. Sama, menambah follower sama menambah subscriber itu caranya sama. Fokus saja ke satu konsisten, kedua fokus pada niche-nya. Niche-nya apa? Misalkan niche-nya laundry ya sudah, fokusnya ke laundry. Satu, misalkan bikin video tentang perawatan mesin. Kedua, perbedaan mesin komersil dengan mesin rumah tangga. Ketiga, perbedaan LG dengan Samsung. Bikin seperti itu terus. Cara pembersihan noda, cara mencuci, cara servis mesin. Fokus saja, niche-nya seperti itu. Asalkan konsisten dan fokus pada niche-nya, follower akan nambah dengan sendirinya. Tetapi kalau nggak fokus, kadang review durian, kadang review pakaian, kadang review mesin, udah nggak fokus, itu sulit untuk mendapatkan follower. Kenapa? Karena mereka melihat kita bukan ahli. Tapi kalau kita fokus pada satu niche, pada satu ceruk pasar, orang akan melihat kita ahli, sehingga mereka akan tertarik pada kita, mereka akan subscribe atau follow. Gitu. Oke, wah mantap ini. Ke sesi closing statement, Pak Anto, silakan. Ya, baik teman-teman, intinya begini, kalau kita bikin iklan, mau iklan apapun modelnya, itu perhatikan 5 hal tadi, tidak boleh asal-asalan, harus diperhatikan satu persatu, baik itu kontennya, audiensnya, radiusnya, anggarannya, maupun durasinya harus diperhatikan. Jangan sampai kita terlalu banyak membuang sia-sia uang atau budget untuk iklan kita. Itu aja, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Terima Bapak Ibu, kasih. webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Anto Wiono atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Semoga Terima kasih, Mas bermanfaat Anto, bagi Mas kita Pram. semuanya. Mas. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensinya.